Selamat pagi anak-anak, apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Nah, pada pagi hari ini cuacanya mendung ya anak-anak dan hujan. Semoga anak-anak pada pagi hari ini tetap semangat meskipun cuacanya dingin dan bangun tidurnya juga awal, lalu mandi dan sarapan mempersiapkan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, tentunya bagi anak-anak yang PTM bangunnya sudah awal ya, karena harus ke sekolah supaya tidak terlambat. Oke anak-anak, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita masih membahas tema 6 ya, tentang energi, dan kita berlanjut ke pembelajaran yang keempat. Nah, dalam pembelajaran yang keempat ada dua materi yang kita pelajari, yaitu sumber energi di sekitar kita, hak dan kewajiban kita menggunakan energi. Ayo kita pelajari. Nah, yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia, sumber energi di sekitar kita. Energi banyak ditemukan di sekitar kita. Benda yang dapat menghasilkan energi disebut sumber energi. Beberapa contoh sumber energi yang dapat kita jumpai antara lain matahari dan air. Energi matahari dapat dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS ya anak-anak. Lalu air yang mengalir dapat digunakan untuk menggerakkan kincir angin. Nah, di sini manfaat energi ini macam-macam ya anak-anak. Seperti matahari itu pembangkitnya bisa menjadi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Nah, sumber panasnya dijadikan tenaga listrik. Banyak lagi ya manfaat sumber energi dari matahari. Nah, sudah guru bahas pada materi di materi pembelajaran yang kedua, seperti manfaat matahari yaitu untuk kita sehari-hari, untuk menjemur pakaian. Nah, bagi petani-petani gabah dan petani garam serta nelayan, seperti petani gabah untuk menjemur gabahnya dan nelayan untuk menjemur ikan asin, lalu untuk petani garam untuk menjemur hasil garamnya. Nah, itu ya. Dan untuk hewan untuk menghangatkan tubuhnya, dan untuk tumbuh-tumbuhan melakukan fotosintesis. Sedangkan air juga dapat menghasilkan sumber energi listrik. Nah, anak-anak lihat di sini kincir angin. Nah, kincir angin ini digerakkan oleh angin yang dapat menghasilkan juga tenaga listrik. Nah, seperti itu ya anak-anak. Dan air juga banyak manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, nah sekarang pelajaran PPKN. Apa sih hak dan kewajiban kita dalam menggunakan sumber energi itu? Nah, tentu hak kita sebagai makhluk hidup yaitu berhak untuk mendapatkan sumber energi tersebut dan berhak menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Nah, itu hak kita terhadap sumber energi tersebut. Nah, untuk berhak mendapatkan sumber energi dan berhak untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Lalu apa sih kewajiban kita dalam menggunakan sumber energi tersebut? Tentu kewajiban kita di sini, nah penggunaannya juga harus teratur ya, karena kewajiban kita menggunakannya itu dengan teratur.
memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Contohnya di sini dalam penggunaan air saat kita mandi. Nah, tentu waktu kita mandi keran airnya dihidupkan. Setelah selesai kita mandi, keran airnya dimatikan. Begitu juga dengan lampu. Saat kita mau belajar, nonton televisi, nah lampu dan televisi tentunya dihidupkan ya. Nah, saat kita sudah selesai nonton atau belajar, maka lampu tersebut harus kita matikan. Nah, itu kewajiban kita menghemat penggunaan sumber energi tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Karena sumber-sumber energi tersebut bisa habis atau bisa juga berdampak buruk dalam kehidupan kita jika kita tidak menggunakannya dengan hati-hati dan hemat. Seperti itu. Nah, hak mendapatkan sumber energi. Ini hak kita. Lalu kewajiban menghabiskan makanan yang sudah diambil. Itu kewajiban kita. Ya, ini tentang makanan ya. Lalu yang kedua nih, hak mendapatkan air bersih. Ini hak kita. Nah, ini anak-anak contohnya di sini menyiram tanaman. Lalu kewajiban kita menggunakan air dengan bijak. Menggunakannya dengan hemat ya anak-anak. Lalu yang ini hak mendapatkan lingkungan yang sehat. Ini lingkungan yang sehat. Lalu kewajiban kita menjaga lingkungan dari pencemaran. Lalu berikutnya hak mendapatkan lingkungan yang asri. Lalu kewajiban kita merawat dan menjaga tanaman. Nah, ini tentang hak dan kewajiban. Oke, anak-anak sudah paham ya tentang hak dan kewajiban kita dalam penggunaan sumber-sumber energi yang ada dalam kehidupan kita. Ingat ya, kewajiban kita itu menghematnya. Jangan kita menggunakannya boros atau seenaknya saja ya, karena sumber-sumber energi itu bisa juga habis atau bisa juga berbahaya jika kita menggunakannya dengan tidak hati-hati. Jadi semuanya harus dengan teratur penggunaannya. Oke, anak-anak, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.